Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mendengar sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Dawud dan juga Al-Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida." Apabila salah seorang di antara kalian mendengarkan azan, wal ina'u ala yadihi. Pada saat itu bejana makanan sedang ada di tangannya. Artinya apa? Dia sedang melakukan makan, sedang melakukan aktivitas makan. Lantas apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fala yada'hu. Maka jangan ia letakkan bejana tersebut hatta yaqdiya hajatah, sampai ia menunaikan hajatnya. Artinya sampai ia menghabiskan makanan itu. Dari hadis ini kita bisa pahami bahwa yang beliau maksud adalah makan ketika waktu sahur, yaitu aktivitas kita makan makanan sahur untuk mempersiapkan diri menghadapi ibadah puasa di pagi harinya. Namun, seandainya kita cermati lebih jauh lagi tentang makna zahir, makna yang tampak pada hadis ini, maka kita akan mendapatkan sebuah permasalahan. Bukankah para ulama telah menjelaskan bahwasannya puasa itu adalah ibadah yang berupa meninggalkan seluruh pembatal-pembatal puasa sejak waktu fajar sampai terbitnya matahari. Ketika kita lihat hadis ini, bukankah seakan-akan ini terdapat kontradiksi? Ini tampak bertentangan. Para ulama menyebutkan yang namanya puasa sejak terbit fajar. Dalam hadis ini, kalau kalian dengar azan, di tangan kalian ada makanan, maka jangan diletakkan. Namun para ulama menjelaskan bahwasannya tidak terdapat kontradiksi pada hadis ini. Dan hadis ini bukan pengecualian. Bukan maksud dari ini ketika sudah ada adzan, walaupun itu sudah masuk waktu fajar, maka kita boleh makan. Tidak sama sekali. Karena yang namanya puasa benar-benar seperti apa yang disebutkan oleh para fuqaha, para ulama kita, bahwasannya dimulai sejak terbit fajar. Ketika terbit fajar, maka saat itu kita sudah tidak boleh makan dan minum lagi. Yang dimaksud adzan dalam hadis ini adalah adzan yang dilakukan pada malam hari. Karena di zaman Rasulullah SAW, adzan subuh itu terdapat 2 kali. Yang pertama, adzan yang dikumandangkan sebelum masuknya waktu fajar, yang biasa dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Kemudian adzan yang kedua adalah adzan yang dikumandangkan saat sudah terbit fajar, dan itulah adzan subuh sejatinya. Adzan yang kedua ini biasanya dikumandangkan oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum. Sebuah hadis yang menunjukkan bahwasannya yang dimaksud dengan adzan di hadis ini adalah hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Inna Bilalan yu'adzinu bilail." Sesungguhnya Bilal itu mengumandangkan adzan pada malam hari, artinya sebelum masuk waktu subuh. Fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum. Maka makanlah kalian, minumlah kalian. Sampai kapan? Sampai adzannya ibnu Ummi Maktum. Dalam riwayat lain disebutkan, fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajr. Karena sesungguhnya Ibnu Ummi Maktum itu tidak mengumandangkan adzan sampai fajar benar-benar terbit. Dari sini tampak jelas bagi kita bahwasannya yang dimaksud adzan pada hadis yang pertama tadi adalah bukan adzan subuh yang menandakan terbitnya fajar. Namun yang dimaksud dengan adzan itu adalah adzan yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah pada malam hari, sebelum terbitnya fajar. Sehingga seandainya kita sedang makan sahur di akhir-akhir malam, misalnya kita bangunnya kesiangan,
kemudian kita makan sahur. Ketika kita sedang makan, kemudian kita mendengar azan dari masjid sebelah, maka saat itu kita tidak boleh melakukan aktivitas makan dan minum dan semua pembatal-pembatal puasa. Karena azan yang dikumandangkan oleh muadzin di masjid tetangga kita umumnya adalah azan subuh yang benar-benar menunjukkan sudah terbitnya fajar. Maka kita tidak boleh menerapkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW pada hadis yang pertama. Karena azan yang dimaksud di situ bukan azan yang terjadi pada kondisi kita. Azan yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah azan yang dilakukan pada malam hari, seperti yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Mudah-mudahan setelah mendengar dua hadis ini, kita bisa lebih memahami dan lebih berhati-hati lagi dan lebih siap lagi, lebih siaga lagi tentang kapan kita harus mengakhiri makan sahur kita. Sehingga ketika fajar terbit, tidak sedang dalam keadaan makan ataupun minum sahur. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.